wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi ya bersama Bunda Ita. Kali ini Bunda Ita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang tidak mati dibakar api. Allah Tuhan yang satu, Allah tempat berlindung, Allah tidak beribu, tidak berayah, tidak beranak. Di sebuah negeri ada seorang yang bernama Azar. Azar adalah hidup di kota Babilonia. Dia adalah seorang pembuat patung. Patung-patung itu dijual di Raja Namrud, di istananya, dan para penduduk lainnya. Azar mempunyai seorang putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim adalah seorang anak laki-laki yang sangat cerdas sekali. Pada suatu hari, Ibrahim pun berkata, "Kenapa ya orang-orang kok semuanya menyembah patung buatan ayahku ya? Padahal patung itu kan terbuat dari batu. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Tapi kenapa orang-orang kok menyembahnya ya? Seharusnya yang disembah adalah yang menciptakan bumi seisinya." Ibrahim pun ingin menghancurkan semua patung-patung yang ada di istana Raja Namrud. Tapi Ibrahim masih menunggu waktu yang tepat. Hingga suatu hari Raja Namrud mengajak semua pasukannya untuk berburu di luar kota. Dan Raja Namrud pun memanggil pengawalnya. "Pengawal, kesinilah." "Ya Raja, hari ini kita akan berburu di luar kota. Kumpulkan semua pemuda yang ada di kota Babilonia ini. Siapkan semua pasukan berkuda, pasukan tombak, dan pasukan berpanah." Kemudian pengawal pun menyiapkan semuanya. Dan semuanya sudah berkumpul di halaman istana. Semua kaum laki-laki ikut berburu, kecuali Ibrahim. Karena pada kesempatan inilah Ibrahim akan menghancurkan semua patung yang ada di istana Raja Namrud. Setelah Raja Namrud beserta pasukannya berangkat berburu, akhirnya Ibrahim pelan-pelan masuk ke dalam istana. Ibrahim masuk ke tempat peribadatan Raja Namrud. Di situ terlihat banyak patung, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Akhirnya, apa yang akan dilakukan Ibrahim? Ibrahim mengambil sebuah kapak. Ibrahim mengambil sebuah kapak dan menghancurkan patung itu satu demi satu dengan kapaknya. Iya, semuanya dipukul, semuanya dihancurkan Ibrahim dengan kapaknya. Dan Ibrahim hanya menyisakan satu patung yang paling besar sendiri. Kemudian Ibrahim pun mengalungkan kapak yang ada di patung itu. Kemudian Ibrahim pun
keluar dari istana Raja Namrud. Setelah itu, Raja Namrud pun beserta pasukannya kembali dari berburu. Mereka dengan senangnya membawa hasil buruan yang banyak sekali. Dan Raja Namrud masuk ke dalam istana. Dan Raja Namrud kaget sekali melihat semua patung-patung hancur, semua patung-patung berantakan. Dan Raja Namrud sangat marah, lalu memanggil pengawalnya. "Pengawal, kesinilah." Kemudian pengawal pun datang dengan rasa takut. "Iya Raja, ada apa Raja? Lihat ini, semua patung-patung hancur, semua patung-patung berantakan. Siapa yang menghancurkannya? Coba cari tahu siapa yang menghancurkan ini semua." Kemudian pengawal pun menjawab, "Ya Raja, tadi kan semuanya pemuda ikut berburu semua, kecuali putra Azan yang bernama Ibrahim Raja. Coba panggil Ibrahim sekarang juga." "Baik Raja." Pengawal pun memanggil Ibrahim, dan di dalam istana sudah banyak berkumpul orang-orang, dan Raja Namrud duduk di singgasananya. Pengawal pun membawa Ibrahim. Raja Namrud berkata, "Hai kamu Ibrahim, apa benar kamu tadi tidak ikut berburu bersama kami semua?" Ibrahim menjawab, "Ya Raja, saya tidak ikut berburu." "Apa kamu yang menghancurkan semua patung-patung di dalam istana?" Ibrahim pun menjawab, "Kan patung-patung itu yang merusak adalah patung yang paling besar Raja. Terbukti di lehernya patung terdapat sebuah kapak. Berarti yang menghancurkan semua patung-patung itu adalah patung yang paling besar dengan menggunakan kapak Raja." Raja Namrud marah. "Kan kamu tahu kalau patung-patung itu tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, yang terbuat dari batu Ibrahim." Nah, itu Raja tahu kalau patung tidak bisa bergerak, terbuat dari batu. Tapi kenapa Raja menyembahnya? Dalam hati Raja Namrud membenarkan ucapan Ibrahim, tapi Raja Namrud pun masih menyalahkan Ibrahim, tidak mau menerima alasan apapun dari Ibrahim. Akhirnya, "Pengawal, kumpulkan kayu yang banyak di halaman istana, kemudian bakar Ibrahim hidup-hidup." Pengawal pun mengumpulkan kayu, dan kayu sudah terkumpul di halaman istana. Kemudian dinyalakan apinya, api berkobar-kobar dengan besarnya. Ibrahim pun diikat tangannya dan dimasukkan ke dalam api. Tapi Ibrahim tidak takut teman-teman, karena Ibrahim yakin karena Allah akan menolongnya. Kemudian dimasukkan ke dalam api yang mau nyala-nyala. "Iya, masuk kamu ke dalam api." Dimasukkan ke dalam api. Apa yang terjadi? Ternyata Allah menyuruh api berubah menjadi dingin, karena Ibrahim adalah nabi kesayangan Allah. Dan di dalam api tersebut Ibrahim kaget karena tidak merasakan panas. Bahkan Ibrahim merasakan dingin sekali. Dan orang-orang yang melihat Ibrahim dibakar merasa kasihan sekali sama Ibrahim, karena dengan api yang sangat besar sekali, pastilah Ibrahim nanti akanlah hangus seketika. Kemudian lama-kelamaan api pun padam. Dan dari
bara api bergerak-gerak. Muncullah Ibrahim berdiri dengan tegaknya, masih utuh dan sempurna. Dan orang-orang semua kaget. Begitu juga dengan Raja Namrud. Ibrahim masih hidup. Ibrahim masih hidup. Orang-orang ramai dan kaget. Ibrahim pun berkata, "Ya, saya masih hidup. Saya hidup karena mendapat pertolongan dari Allah. Maka, kalau kalian semua ingin selamat, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tinggalkan menyembah berhala. Tinggalkan menyembah batu-batu itu. Ikutlah bersama saya menyembah Allah." Dari kisah itu ada sebagian yang ikut sama Nabi Ibrahim dan sebagian yang masih ikut dengan Raja Namrud. Nah, dari kisah tadi bisa diambil pelajaran ya teman-teman. Jadi, 1, kita harus minta pertolongan apapun hanya kepada Allah. Yang kedua, kita tidak boleh menyembah selain Allah. Karena apabila kita menyembah selain Allah, itu namanya syirik. Dan syirik adalah dosa yang sangat besar sekali. Dan yang ketiga, kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun Ibrahim tahu ayahnya seorang pembuat patung, Ibrahim pun masih sayang sama ayahnya. Dan Ibrahim hanya membenci perbuatan ayahnya yang membuat patung itu. Demikian kisah singkat Nabi Ibrahim yang tidak mati dibakar api. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.